Terima kasih, Krie. Sama-sama, Bapak. Malam ini kita akan teruskan dulu ya. Yang saya lihat di flyer, terima kasih Pak Anton sudah buat. Ini malam terakhir kita belajar yang bagian predestinasi ini. Masih predestinasi ini. Ini bagian terakhir, nanti yang berikutnya kita akan belajar yang sudah ada di flyer itu. Itu tentang antitesis itu. Ya, teologi Paulus. Aduh, itu susah juga itu. Ya, nanti itu kita belajar. Jadi malam ini kita melanjut, tetapi dengan subtema yang berbeda. Dan saya mau terus terang untuk subtema malam ini agak sulit, ya, karena ini masalah ini interpretasi ya, penafsiran dari ayat-ayat itu. Karena ada orang yang anti dengan Reformed atau Calvinis, sehingga mereka tidak mau menggunakan, mereka menggunakan ayat-ayat tertentu, tetapi salah di dalam interpretasi. Jadi ini sangat serius karena menggunakan Bible ya, digunakan, tetapi cara untuk interpretasi itu mereka terpeleset. Karena mereka anti dengan reform. Sebenarnya kalau tidak anti dengan reform, siapapun untuk interpretasi Alkitab, ya itu jauh dari terpeleset. Ya, saya baca tulisan dari Ibu siapa itu ya, yang di Surabaya, Rita Wahyu itu. Dia menjelaskan tentang Yudas Iskariot itu, waduh, mengerikan sekali itu. Ya, karena dia bicara bahwa apa yang predestinasi itu yang terkait juga dengan Yudas sudah dipredestinate itu tafsiran dari Calvin. Jadi bukan apa ya, presuposisinya biblical atau secara teologis. Jadi itu saya baca Bu Rita Wahyu punya tulisan ya. Oke. Nah, saya mau buka aja ya. Ini error ya. Oh ya ini. Nah ini. Ini subnya ini. Interpretasi absurd terkait dengan doktrin ketekunan. Nah, ini menarik. Ya. Oke. Kok hilang ya? Oh ya, ini. Ini yang kita mau dalami malam ini. Ya. Ya. Nah, ini ya. Ini direspon dengan keliru. Nanti itu pihak yang respon itu sudah pasti dari Arminianism. Ya, pasti. Itu sudah dipahami secara umum. Tetapi seperti Ibu Rita Wahyu, dia kan dari ortodoks, ngakunya kan dari ortodoks. Ya, dia juga anti Calvinis. Kemudian yang Suhento Leo, yang di Jakarta, oh itu sangat anti. Ya, jadi kalau di lapangan, ya di field kita melihat bahwa untuk menjadi orang Calvin atau Reform itu bukan sesuatu yang gampang. Tapi bagi saya sebenarnya bukan masalah Kelvinnya, ya. Jadi masalahnya itu basisnya, orang berpikir basisnya dari mana? Dari Alkitab, tetapi interpretasinya itu, ya, Tuhan pakai Kelvin dengan cara interpretasi yang sangat kuat, ya. Dia dipengaruhi oleh dalam sejarah ya, Agustinus dari Hippo itu ya dalam sejarah. Jadi dia dipengaruhi juga oleh itu ya. Kemudian seperti tokoh yang sangat terkenal di abad 21 ini ada seperti
Knox Chamberlain, bukan Knox Chamberlain, seperti Cornelius Van Til itu dia dipengaruhi oleh Abraham Kuyper dengan Manson. Saya mengajar itu di semester 5 ya. Semester 5 di STT Rai. Jadi mengajar tentang teologi Paulus, tapi saya membahas tentang antitesis di situ ya. Jadi saya dalami benar-benar antitesis di dalam teologi Paulus. Jadi kita lihat di sini ya. Jadi doktrin ini ketekunan ini banyak yang ya antitesis. Mereka sangat tidak setuju dengan pandangan reform ya. Jadi sangat keliru. Seringkali direspon dengan sangat keliru ya. Termasuk juga ada penganut teologi reformat. Ada juga di dalam teologi reformat mengaku reform ya. Sekarang reform itu kan luas kalau kita pelajari. Umpamanya reform Lutheran juga, orang Luther kadang mereka katakan kami reform. Ya. Dan gereja-gereja yang aras seperti di bawah PGI ya, sekarang sudah semakin apa ya, tidak seperti dulu ya. Di bawah PGI kan seperti saya dari Gemim, Bu Rosali mungkin dari apa? Gemit, ya. Ya gereja-gereja lama Ya, itu. Ya ya. mereka kan GKI ada di sini. Kalau GKA, Pak Anton orang Surabaya mungkin tahu ya gereja Kristen A itu apa ya? GKA yang besar-besar di sini. Ya. Kemudian ada GKT, Gereja GKT, iya Gereja Kristus Tuhan. Itu juga ya aliran Protestan. Tapi kalau mereka itu GKT, GKA, mereka reform, jelas reform. Sehingga mereka sering mengundang Pak Tong. Tapi yang lain-lain, umpamanya ini ada KRIE di sini ya, umpamanya GPM. Nah, bagaimana menurut KRIE tentang GPM? Terbuka terhadap reform atau tidak? Seperti Gemim, nggak mungkin terbuka kan dia sudah jadi liberal. Gemim ya, sekolahnya yang di Tomohon itu di luar kota Surabaya. Kota Surabaya, kota Manado. Ya, daerah dingin itu sudah jadi liberal. Bagaimana dengan STT No Mention? Bagaimana dengan Satya Duta? Nah, itu kemudian ada yang di Ujung Pandang ya. Bukan yang Jeffrey tapi ada yang satu yang lama juga. Jadi mereka sudah liberal semua. Jadi mereka untuk yang seperti ini ya, yang kita bahas ini dengan tema besar predestinasi, kemudian di dalamnya kita lihat tentang apa the providence of God, kemudian tentang ketekunan, mereka tidak setuju. Mereka katakan itu bukan interpretasi berbasis biblical, tapi itu interpretasi menurut Calvin atau Calvinism. Nah, itu yang mereka tuduhkan ya. Jadi ini ya. Akibatnya ini timbul rasa tidak puas diri. Ya. Sehingga longgar di dalam kehidupan moral karena yakin, nah ini masalah ini. Ini absurd juga nih. Karena sudah mengerti bahwa itu pasti selamat karena dipredestinasikan, maka ini muncul ini kelonggaran kehidupan moral. Jadi kan sudah selamat, satu kali selamat, selamat. Jadi orang hidup sembarangan, semau gue. Jadi yang diutamakan kalau ini masalah kehidupan moral ini kan terkait dengan apa ya, istilahnya ada satu istilah yaitu karpos, epistemologi dari karpos ya. Itu tentang buah ya atau fruit. Itu kan disebut itu kehidupan moral. Nah, jadi akhirnya orang lebih dipengaruhi oleh kehidupan sarkinois dia atau kedagingan dalam perilaku daripada dipengaruhi oleh firman yang dipelajari dan ketika mempelajari dia mengalami potiso, illumination atau iluminasi. Nah, itu ya.
Jadi ini disebut dengan longgar kehidupan moral. Mengapa? Yakin pasti ya selamat sampai kepada eternity, kekekalan. Ya. Nah, coba kita lihat di sini. Ini apalagi doktrin ketekunan ini menekankan dengan lugas, nah ini ya tentang pilihan, ya choice, ya. Ini karena ada dua hal, satu tentang Holy Spirit. Nah, itu yang kita sudah tahu ya, itu ada di Yohanes 14 ayat 16. Nah, ini kan berdiam dengan selamanya. Makanya yakin selamat. Mengapa ini? Ini penting sekali ini, ya. Jadi doktrin Holy Spirit ini harus tuntas dipelajari. Kita kan tidak membahas khusus tentang Holy Spirit. Kalau Holy Spirit terkait dengan predestinate, ini pasti soteriologi yang subjektif. Karena terkait dengan pribadi yang ketiga dalam Tritunggal, ya Roh Kudus. Tapi kalau terkait dengan Kristologi itu soteriologi yang objektif. Nah, sekarang yang mau ditekankan, mengapa kita bisa tekun sampai akhir? Ini ada satu jaminan yang kemarin kita belajar tentang dimeteraikan. Sama, siapa yang meteraikan? Ini Holy Spirit. Yang meteraikan kan Holy Spirit. Ya. Jadi kemudian ini ada penekanan itu diam selama-lamanya. Itu kembali lagi ya dimunculkan itu ya. Iona, forever. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu yang kemarin sudah disinggung itu Christ itu yang memegang hidup umat pilihan. Bukan umat pilihan yang memegang Christ atau Jesus. Jadi itu sesuatu yang sangat mendasar. Ya, dua hal yang sangat penting terkait dengan doktrin ini. Ya, jadi dua pribadi di situ yang muncul, ya, Holy Spirit kemudian Christ. Itu jaminan, ya. Meterai juga itu jaminan dan itu sama terkait dengan Holy Spirit juga nggak bisa lepas, ya. Jadi kadang orang nggak mau belajar tentang Holy Spirit ini sangat lemah ya doktrinnya. Itu sistematik teologi ya. Orang lebih cenderung kristologi. Ya, pasti penting, tetapi lebih apa ya diekstrimkan. Kemudian yang tentang pneumatologi orang anggap itu tidak terlalu penting. Padahal kalau orang belajar soter dengan benar, ya sungguh-sungguh serius, orang akan mengerti dua ini penting, dua pribadi dalam Tritunggal ini. Bukan berarti kita mau diskreditkan tentang Father ya, bukan. Ya, tapi terkait dengan ini, soter ini kemudian ketekunan di dalam doktrin predestinate ini kita melihat dua hal ini penting ya, dua pribadi ini ya. Nah, sekarang kita akan melihat ini keberatan-keberatan ini firman Tuhan ya bagian yang dijadikan basis oleh kaum reform. Jadi ada keberatan-keberatan. Siapa yang berat? Ada keberatan. Itu yang tadi saya katakan di awal. Ini kan jadi masalah. Kembali lagi harus kita lihat bahwa ini masalah interpretasi. Ya, jadi memang kalau bisa kalau orang ikut teologi, memang hermeneutiknya belajar hermeneutik harus tuntas. Ya, betul-betul harus tuntas. Saya belajar hermeneutik itu karena belajar hermeneutik maka bahasa harus kuat juga itu. Karena nanti ke eksegesis dia. Ya. Jadi itu harus tuntas. Nah, hanya Reform yang punya doktrin seperti ini ya, yang sangat berbeda, unik. Ya, jadi kita lihat. Ini adalah keberatan yang sering dikemukakan oleh mereka yang menolak. Ya, ini ketekunan ditolak. Dikatakan bahwa orang-orang pilihan dan
pasti tekun dalam iman, ya, akan cenderung menjadi ceroboh. Nah, ini ada kelemahan di orang-orang reform, kadang ceroboh ya. Itu yang tadi di bagian atas juga ya, kehidupan moralnya kadang tidak diperhatikan. Ya, itu cara hidup, ceroboh dalam cara hidup. Itu nyangkut moral ya. Kehidupan moral itu implementasi dari pemahaman. Harusnya seperti itu ya. Nah, contoh saya sering berikan contoh ke Esra ya, yang bertekad untuk meneliti. Setelah meneliti Taurat, karena konteks dia, habis meneliti baru melakukan. Melakukan harus berdasarkan apa yang telah dia teliti, bukan terlepas dari penelitian. Nah, karena sekarang Alkitab sudah lengkap, sehingga kita meneliti dan cara kehidupan moral kita tidak boleh lepas dari hasil penelitian kita. Jadi kalau hermeneutiknya bermasalah, error atau absurd, nah nanti implementasi dalam hidup juga akan absurd. Ya, jadi keliru pemahamannya, implementasi moralnya pasti keliru. Ya. Nah, lihat ini karena ceroboh ini sudah berhenti berjuang. Berjuang itu kan bergumul ya, dari kata agon atau agonisomai ya. Berjuang melawan apa? Ini sarkinois ini. Sarkinois kan itu inner dia, dari dalam diri kita sendiri. Kalau pengaruh itu heteronomos atau heteronomon itu kan dari luar. Nah, ini kita harus bedakan. Jangan kita persalahkan selalu yang dari luar, tapi yang dari dalam kemudian itu yang menguasai dan mempengaruhi kita. Ya, itu sarkinois, inner. Yang kedua ya pasti itu ya, heteronomos atau heteronomon. Ya, ada airan on, kadang ada airan os ya. Jadi kalau mau belajar ini harus juga kuat di dalam Greek ya, karena ini kata sandang pasti ya. Jadi lihat ini ya, pengaruh, kalau bicara pengaruh-pengaruh dunia ini pasti lebih kalau mau dispesifikasikan itu tambah luas lagi ya. Tapi kita sudah menangkap ini di dalam dunia ya, dipengaruhi oleh hamartologi manusia ya, dibilang dibelenggu oleh dosa, edulus hamartia, bisa saling mempengaruhi. Kemudian tentunya dari Satan, musuh ya, Satan atau diabolos, itu kan penggoda, penipu, itu kan, itu apa, pendakwa, itu kan diabolos ya. Nah, jadi itu pengaruh-pengaruh, pengaruh dari luar. Jadi bagian pertama ini kita melihat tentang orang-orang reform sendiri, kehidupan moralnya. Ya. Jadi kalau dia mengaku reform, tapi kehidupan moralnya tidak beres, nah ini jadi masalah lagi ini. Ada ketidakseimbangan. Bukan berarti kalau orang reform itu dia sudah pasti sempurna secara absolut. Nggak bisa kita gunakan kata absolut di balik kata sempurna. Ya, karena absolut itu hanya dikenakan kepada Allah, dia absolut. Seluruh ciptaan relatif, ya. Kita ciptaan terbaik relatif, makanya bisa jatuh. Nah, jadi harus hati-hati di sini ya dalam kita membangun pemahaman. Ya, ini kita harus hati-hati. Oke, saya teruskan. Nah, ini ya, memang benar bahwa jika doktrin ini disalah mengerti sedemikian rupa, nah ini ya, akibatnya apa? Kalau salah pemahaman, makanya tadi saya berkali-kali tekankan tentang pemahaman, ya, itu penting sekali. Dan pemahaman itu kembali lagi itu datang dari mana? Datang dari interpretasi. Ya. Jadi interpretasi terhadap grafik firman Tuhan tertulis itu kan harus ditafsir toh. Nah ini dikatakan ini ya, salah mengerti sedemikian rupa. Nah lihat ini, maka akan menyebabkan rasa puas diri. Nah, tadi lagi yang kehidupan moralnya itu kemudian yang berbasis teologis atau spiritual atau soe itu.
itu jadi longgar. Itulah yang paling bahaya. Ya. Maka jika seorang ingin berpegang pada doktrin yang dengan cara yang spekulatif, spekulasi ya, atau abstrak, dia dapat membayangkan dirinya bersandar dengan nyaman pada penghiburan yang diberikan oleh ajaran ini tanpa perlu berjuang. Ini masalahnya. Itu tadi yang saya katakan ya, oh sudah selamat, pasti ya. Sudah pasti ke eternity, sudah pasti. Tapi ada bahayanya ini. Ya, sudah tidak lagi ada perjuangan, pergumulan. Ya, jadi sarkinoisnya kuat atau ketidakpercayaan. Ya, jadi lihat pengaruh ini ya. Tetapi ini berarti dia menerima karikatur. Ini gambaran ya. Tapi sebagai sindiran atau olok-olok mengenai doktrin ini bukan untuk melawan sikap puas diri. Ya, itu di dalam Filipi 3 itu ya tentang Paulus sendiri dia katakan belum sempurna. Nah, ini saya tuliskan ada lima hal di sini ya. Paulus katakan, padahal dia yang buat doktrin predestinasi kan dia yang paling keras, paling kuat. Tapi dia sendiri katakan di surat Filipi itu, Filipi 3, 12, 14, dia katakan, aku belum sempurna. Ya. Yang sempurna itu kan yang menyelamatkan. Baik secara objektif, soter objektif, maupun soter yang sifatnya subjektif. Itu sempurna. Tapi yang diselamatkan ini Paulus katakan, dia memberikan statement ya, belum sempurna. Kemudian yang kedua, dia menjadi dinamis karena belum sempurna. Mengejar. Ini kata-kata kunci ya di bagian Filipi 3 ayat 12, 14. Ya, jadi dia mengejar jadi dinamis. Mengejar yang harus dia kejar. Yang ketiga, mengapa dia harus kejar? Ini dia berikan alasan. Dia telah ditangkap. Ya, artinya yang pegang hidupnya itu bukan dia lagi. Sebenarnya harus ada ayat firman Tuhan di sini ya. Itu Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup. Ya, coba baca, coba Kriya tolong baca Galatia 2 pasal 2 ayat 20. Tolong Kriya. Galatia pasal 2 ya Pak ya? Pasal berapa itu ya? Pasal 2 benar ya. Namun aku hidup, Ayat, tapi bukanlah. Oh iya ya. Ayat 20 sampai 21. Ayat 20 aja baik 20. Pak. Galatia 2 ayat yang 20. ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah itu, cuman ada bahaya di sini ya. Di ayat 20 itu ada kata daging di situ. Sarks. Ya. Tapi ini sarks yang sudah ditebus tapi bisa jatuh. Bisa jatuh dalam keinginan daging. Nah, kalau kata sarks itu kan yang kuhidupi dalam daging itu daging dalam konteks ini ya itu secara utuh. Sama seperti logos menjadi sarks. Yohanes 1 ayat 1 kemudian ayat 14. Itu tentang inkarnasi kan. Itu Christ itu dia menjadi apa ya menjadi sarks atau di dalam teologi Paulus itu disebut dengan Adam kedua atau Adam akhir. Jadi Paulus maksudnya itu seperti itu. Bukan sifat kedagingan yang juga di dalam teologi Paulus, bukan itu. Yang dalam 1 Korintus 3. Jadi kita harus hati-hati ya, menempatkan kata di dalam konteks tertentu tidak boleh ditafsirkan dengan cara generalisasi. Oh, karena ini daging, jadi kita anggap itu semua seperti itu.
ya. Artinya menjadi sama, maknanya sama secara teologis, padahal berbeda. Nah, bayangkan kalau kita interpretasi yang Yohanes 1 ayat 14, ya, logos itu menjadi daging, ya, menjadi sarks. Kemudian kita bilang, oh kalau gitu Yesus kedagingan. Nah, ini bagaimana kalau dia kedagingan? Jadi Adam kedua, kemudian dia seperti manusia pada umumnya, ya, seperti Adam pertama. Dia nggak bisa untuk penebusan, dia tidak akan bisa untuk menebus karena dia sendiri kan kalau ditafsirkan seperti itu. Nah, demikian juga ini Galatia 2, hidup di dalam daging Paulus itu. Artinya dia tetap manusia, Adam, ya, tapi Adam yang sudah mengalami penebusan. Beda dengan Adam yang sifatnya umum, ya. Jadi kita harus lihat, ya. Jadi itu disebut di sini ya dengan istilah hidup dalam daging sarx. Artinya sebagai manusia dia masih secara fisik dia hidup. Ya itu. Nah, itu sudah dipegang. Yang keempat, melupakan. Ya. Jadi dia kata melupakan ini artinya dia tidak lagi mau dipengaruhi oleh dosa Adam. Adam Adam pertama itu ya, 1 Korintus 15. Dia sudah tidak mau dipengaruhi lagi. Kemudian yang kedua, ini tekad dia ini berlari ini, dia tidak lagi mau, dia melupakan backgroundnya dia yang dulunya Saulus, ya, yang seorang begitu dahsyat dengan Toratnya, Torah, ya. Itu saya juga sudah jelaskan semua dalam teologi Paulus, bagaimana Paulus itu antitesis dengan Torat atau Torah. Oh, itu menarik. Nah, itu nanti kita dalami di pelajaran berikut tentang antitesis di dalam teologi Paulus, ya. Yang pertama terkait dengan Yudaisme. Saya sudah mengajar tuntas itu di semester 5. Padahal sebagai Saulus, backgroundnya kan kuat dia di Torah. Malah dia ambil bagian di dalam kepemimpinan. Dia salah seorang tokoh Sanhedrin yang termuda dan brilian, ya, mindsetnya hebat. Tapi dia katakan, aku melupakan. Jadi dua yang dia lupa. Ya. Yang dia lupa itu dosa menjalar kepada seluruh manusia, Roma 5 ayat 12. Yang kedua, latar belakang dia lupakan. Ya, saya tambahkan itu ada ayatnya tadi ya. Kemudian dosanya itu kan bersifat pribadi di Mazmur 51 Daud. Dalam kandungan aku sudah berdosa. Nah, itu Daud. Nah, sekarang alasannya mengapa dia katakan aku mengejar. Nah, ini ada goalnya itu, bagian yang kelima. Nah, ini tujuan ya. Goal, memperoleh hadiah. Hadiahnya itu panggilan surgawi. Ini berbicara tentang kekekalan. Nah, itu ya. Jadi kita lihat ada 5 hal, padahal hanya dari 2 ayat. Memang kalau orang senang expository preaching, apalagi kalau senang dengan eksegese, ya biasanya seperti ini ya, hanya 1 ayat aja bisa ada berapa poin di situ, apalagi 2 ayat ya. Saya batasi 5 aja ya. Ada kata-kata kunci di dalamnya, belum sempurna, mengejar, telah ditangkap, melupakan, kemudian meraih, ya, tujuan, goal. Itu panggilan hadiah yang harus dia raih atau ya dia dapatkan itu hadiah, ya. Dan itu proses berarti kan masih berlari, mengejar toh berarti masih proses dia. Makanya dia katakan belum sempurna karena masih kejar, ya. Dia pribadi, tapi kalau tadi saya katakan kalau bicara tentang soter dari aspek eh, objektif sudah selesai. Soter dari aspek subjektif sudah selesai, ya, sudah beres. Tapi secara pribadi masih bergumul. Dan lihat Rasul sebesar ini Paulus, dia jujur dia katakan, ya.
Jadi dia singkapkan, dia bukakan, ya, bahwa dia belum sempurna. Ya. Nah sekarang sisi yang lain adalah, nah ini ya Bible ya Alkitab, bukan salah ketik ya, konstan memperingatkan kita bahwa ia harus berdiri teguh. Wah itu menarik ya, artinya tidak tergoyahkan oleh pengaruh duniawi dan pengaruh inner. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya, ada dua pengaruh dalam hidup kita. Satu, diri kita sendiri itu kalau di dalam R.C. Sproul itu disebut autonomous. Dari diri kan, auto, ya, autonomous. Nah, kata lain juga itu inner, dari dalam ya, agar kita jangan jatuh. Ini upaya ini. Ini yang disebut dengan perjuangan. Ya, berdiri teguh. Itu 1 Korintus ya 10 ayat 12. So the one who think he is standing firm should be careful not to fall. Ya. Jadi dia bicarakan soal ini. Maka barang siapa yang merasa dirinya teguh, maka hendaklah. Ini imperatif perintah ya. Ia berhati-hati. Ah, jadi ada kata penting di situ, berhati-hati. Itu artinya belum sempurna ya. Supaya jangan sampai terjatuh. Jadi hidup harus penuh dengan kehati-hatian. Ini teologi Paulus ini ya. Ya kadang terjemahan antara ini saya ambil dari interlinear ya, Greek yang sudah diterjemahkan secara harfiah dalam bahasa Inggris. Jadi saya ambil dari situ ya. Jadi bahaya kita merasa diri kuat, teguh kan, kuat. Ya, dikatakan oleh Paulus di sini hendaklah ia berhati-hati. Jadi penuh dengan kewaspadaan. Mengapa? Kita bisa jatuh. Nah, tadi jatuhnya dalam apa? Kedagingan. Yaitu inner. Kita bisa jatuh di dalam apa? Pengaruh dari luar kita. Tempat kita bergaul. Bisa jatuh. Ya. Karena kita juga hidup secara sosial. Jadi kita bisa jatuh juga. Ya. Jadi kemudian yang ketiga tentunya dari setan. Iblis ya. Dia menggodakan. Iblis itu kata dia bolos itu ya. Dia penggoda, dia dustai kita, dia jebak kita ya. Dia licik. Nah, dia bisa kerjain kita ya. Jadi ada 3 hal. Saya tambahkan satu ya tentang Satan itu ya, atau lebih tepat kalau jadi penggoda itu ya, pendakwa ya, menjebak karena kelicikan itu lebih tepat gunakan kata dia bolos daripada gunakan kata Satan. Satan bicara musuh ya. Tapi kalau dia bolos itu kan kata adjektif, kata sifat ya dari setan itu. Kalau setan kan atau Satan bahasa Yunaninya itu kan lihat bentuk dari kata itu secara epistemologi itu kan noun. Tapi begitu kita lihat dia bolos itu dia adjektif. Jadi sifat dari iblis itu, setan itu yaitu tadi dia bolos. Ya, jadi kita lihat di sini ya. 1 Korintus ini peringatan ya, supaya tidak jatuh. Nah, ini kita lihat ya. Teruskan ini slide. Nah, ini Bible ya mengajarkan bahwa Allah tidak memelihara. Seperti yang kita lihat, Allah tidak memelihara umatnya terpisah dari kesiagaan, kewaspadaan, ini ada doa ya, dan iman yang tekun dari umatnya. Jadi ini berbicara tentang the providence of God. Ya, ini bicara bahwa tidak mungkin Allah memelihara kita terpisah dari kesiagaan atau kewaspadaan. Kemudian kita harus berdoa. Doa itu kan bicara tentang relasi kita atau dengan Allah, ya. Dan di dalam doa kita tidak mempengaruhi Allah. Kalau kita intim, Allah yang pengaruhi kita.
Nah, kalau dia pengaruhi dengan kekudusan dia yang absolut, kesucian dia yang absolut, itu ketika kita bergaul intim melalui apa? Nah, prayer. Dia akan pengaruhi kita. Tapi kalau kita tidak intim, nah yang pengaruh siapa? Diri kita, ya. Kita juga bisa dipengaruhi orang lain oleh dunia ini, kita juga bisa dipengaruhi oleh setan. Ya, jadi doa itu penting, keintiman, ya, relasi hubungan, ya. Jadi kemudian itu iman yang bertekun dari umatnya. Jadi ini bagian kita ini, ya, waspada, berdoa, kemudian iman. Itu bagian kita, ya. Bagian kalau kata pistis ini terkait dengan bagian kita untuk iman kita bertekun, ya, itu bukan yang dimaksud dengan iman yang awal yang diberikan setelah kita punya iman. Nah, sekarang kita harus tekun. Ya. Tadinya kan tidak ada iman. Di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 10 kan itu diberi ya give itu ya. Didomi, diberikan, ditanamkan itu ya. Dalam teks aslinya itu bahasa Yunaninya itu ditanamkan. Siapa yang tanamkan? Nah, itu Roh Kudus yang sudah diam di dalam diri kita selama-lamanya. Dia yang kerja, dia tanamkan iman kita. Iman kepada siapa? Kita sudah tahu itu. Berpusat kepada Kristus, kepada Allah Tritunggal. Ya. Tetapi berpusat kepada Kristus sesuai dengan pemahaman kita tentang Kristus dalam Alkitab. Tidak bisa lepas itu. Pemahaman kita tentang Tritunggal, tentang soter. Itu di bagian apa? Sistematik teologi. Jadi maksudnya iman itu harus dibangun berdasarkan itu. Bible itu. Ya. Jadi bukan iman yang apa ya, liar. Iman yang tidak punya standar. Ya, pistis itu faith itu harus dibangun. Ya, konstruksinya itu ya untuk membangun itu harus basisnya balik ke Bible. Ya, terkait dengan bisa biblical, bisa dalam sistematik teologi. Ya. Karena itu ungkapan sekali selamat tetap selamat bukanlah cara yang tepat untuk mengungkapkan doktrin ketekunan umat pilihannya. Nah, ini ya. Ini jadi rame ini. Padahal Kelvin katakan sekali selamat tetap selamat. Tapi di sini katakan sekali lah. Sekali selamat, ini ungkapannya, tetap selamat bukanlah cara yang tepat untuk mengungkapkan doktrin ketekunan umat pilihannya. Artinya apa ini? Ini dibalik dari kalimat ini, sekali selamat tetap selamat ini, yang terkait dengan doktrin ketekunan, kita harus hati-hati mengerti ini, dibalik kalimat ini. Artinya jangan karena kalimat ini muncul, ungkapan ini muncul, kemudian masih dengan bagian yang tadi di atas di slide awal tadi. Kemudian kita santai, kehidupan moral kita ya lebih dipengaruhi oleh inner ya karena masih ada daging di dalam diri kita dari dalam, tapi juga dari luar dan kita membuka celah untuk kita kemudian dipengaruhi oleh diabolos itu. Nah itu kalau kita bandingkan dengan Eden, ya, Sikon di Taman Eden. Itu kan jatuh mulai dari Hawa. Tadinya dia tidak ada dosa. Tapi kenapa dia jatuh? Karena dia membuka diri. Kepada siapa dia buka diri? Ya kepada si ular tua itu. Begitu membuka diri, ada celah, dia masuk. Kemudian dia mempengaruhi suaminya. Jadi kan itu ada hukum pengaruh, itu startingnya itu hukum pengaruh yang disebut hetero oleh R.C. Sproul. Itu startingnya kalau kita pelajari dan mendalami basis teologisnya, itu dari Taman Eden. Lihat ya, ular pengaruhi si Hawa. Hawa pengaruhi siapa? Adam. Nah itu kan hukum pengaruh. Ya, kita tidak terlepas dari hukum pengaruh.
ketika kita ada di dalam kehidupan sosial, itu hukum pengaruh itu harus dipahami secara tepat. Kalau kita tidak mempengaruhi, kita dipengaruhi. Nah ini, jadi ungkapan sekali selamat tetap selamat. Nah ini kan dikatakan bukan cara yang tepat. Mengapa dikatakan bukan cara yang tepat terkait dengan doktrin ketekunan umat pilihannya? Itu karena umat pilihan ada yang keliru memahami ini. Pemahamannya keliru, kemudian jadi santai, ya kehidupan moral ya apa ya, tidak berdasarkan, tidak berbasis teologis, ya hanya moral umum saja, ya. Yang datang itu disebut dengan general blessing, yang datang dari general revelation, bukan special revelation. Itu berbahaya sekali. Sehingga kalau kita sebut ya ungkapan ini ada bahayanya seperti itu, sehingga diberikan warning, hati-hati. Tadi di atas sudah disebut ya, hati-hati, ya, tuh waspada ya. Jadi itu ya, ungkapan itu dapat dipahami menjadi sekali selamat tetap selamat, tidak peduli bagaimana cara hidup kita. Ini kan cara hidup moral toh. Dan ide seperti ini jelas bertentangan dengan ajaran Alkitab. Sudah selamat. Ya, mau belajar Alkitab, enggak penting. Ke gereja enggak penting, sudah selamat. Ya, mau hidup bergaul dengan siapapun, oke, secara sosial, tapi dipengaruhi pun nggak apa-apa. Terlalu open, ya, open. Harus ada close-nya, harus ada limit atau ada boundaries-nya, ada batasannya. Kalau enggak, kita kena racun, ya, masuk angin, ya, kita open, terbuka terus terbuka. Akibatnya, dampaknya mengerikan. Nah ini Alkitab tidak mengajarkan ini, ya. Karena sudah selamat kok. Ya, Alkitab tidak pernah mengajarkan ini. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Ini salah seorang teolog ya, Robert Hung ini ya. Dia katakan apa? Tidak ada dasar dalam PB yang membenarkan pengertian mengenai ketekunan yang aneh ini. Di mana orang meyakini, orang Kristen, bahwa ketekunan adalah sesuatu yang terjadi secara otomatis. Itu kan pergumulan, ketekunan kan bagian kita. Allah sudah menyelesaikan semua yang dikerjakan terkait dengan soter. Tadi saya katakan ya, baik secara objektif di dalam Kristus maupun secara subjektif dalam Roh Kudus. Ya. Jadi kemudian kita sudah tidak ada perjuangan, tidak lagi berwaspada, tidak lagi berdoa. Ya, beriman hanya dalam waktu tertentu. Kalau mungkin sudah dalam keadaan terdesak baru kemudian mau beriman. Nah, ini makanya dikatakan oleh Robert ini, jangan kemudian kita pikir itu terjadi secara otomatis. Sehingga melepaskan mereka dari kewajiban untuk bertekun di dalam iman. Sudah tidak mau tekun lagi. Yang mendorong mereka untuk meletakkan keyakinan mereka pada tindakan pengalaman di masa yang lalu. Yang masa lalu itu sudah terjadi iman di masa lalu itu ya, di titik awal. Ya. Umpamanya Krie bertobat yang di masa lalu itu kapan itu? Ya, kalau di dalam Wahyu itu dikatakan kasih mula-mula itu, ya, pengalaman masa lalu ya, kasih mula-mula itu. Apakah itu masih kita jaga terus itu ya, melalui pergumulan untuk menjaga itu kan tidak mudah. Makanya di warning kan jangan tinggalkan kasih mula-mula di dalam Wahyu. Mengapa diberikan warning? Karena orang terlena, manusia ini terlena. Mengapa terlena? Nah itu sarkinoisnya masih ada itu. Kalau mau baca mendalami tentang sarkinois itu baca di J. Knox Chamberlain. Itu teologi Paulus tetapi untuk pribadi. Chamberlain menulis, ya, J. Knox Chamberlain itu menulis tentang teologi Paulus, tetapi teologi Paulus yang ditulis oleh Chamberlain ini, itu J. Knox Chamberlain ini profesor ya, dia PhD juga.
Ya, sudah meninggal dia. Yang dia tulis itu tentang perspektif teologi Paulus tentang personal. Tapi kalau Herman Ridderbos menulis teologi Paulus itu lengkap. Jadi satu berbicara Ridderbos teologi Paulus yang sifatnya komprehensif. Tetapi kalau J. Knox Chamberlain teologi Paulusnya itu dia bahas memang siapa sih menurut Paulus pribadi itu. Mulai dia berdosa, kemudian dia bertobat, kemudian ada sarkinoisnya, kemudian ada agon, ada agonisomai. Itu dibahas habis oleh Chamberlain. Sehingga dua buku itu saling memperlengkapi. Ketika saya meneliti satu buku, ya, umpamanya J. Chamberlain ini, karena saya tertarik kok jarang sekali orang menulis teologi Paulus, tetapi membicarakan tentang siapa itu pribadi. Ya, umpamanya pribadi Paulus yang dulunya Saulus. Kemudian dia berubah, dia katakan, aku menganggap seluruh itu, Wak. Itu ketika berjumpa dengan Kristus, itu dianggap sampah seluruhnya. Sampah itu terkait dengan apa? Sampah itu kan harus dibuang. Tapi terkait dengan kehidupan Paulus yang masa lalu. Kehidupannya sebagai apa? Sebagai yang pertama, dia sebagai Adam, keturunan. Pasti itu dosa keturunan. Yang kedua, dia sebagai Saulus, sebagai pribadinya. Dia lihat itu, makanya dia katakan, aku melupakan. Bukan melupakan ya, tapi sampah. Kuanggap sampah. Apa yang tadinya menjadi keuntungan bagi dia. Ya, itu dia anggap sampah kemudian. Setelah dia bertobat, kacamatanya dia yang dia gunakan, yaitu kacamata spiritualnya sudah berbeda. Nanti kita lihat ya, kita belajar khusus nanti ya. Tentang tema antitesis Paulus terhadap Yudaisme. Khususnya tentang ajaran. Tapi ada orang di Surabaya, dia pengusaha besar, punya pabrik, dia senang baca Alkitab, senang buat penelitian, tapi sayang dia kan tidak punya latar belakang, backgroundnya tidak pernah sekolah teologi. Kemudian dia pernah datang ke rumah sini, dia katakan, Pak Moses, itu kita sudah tidak butuh Taurat sekarang. Hah? Kaget juga saya. Ya, sekarang kan sudah zaman perjanjian baru. Ya, baru dia kasih tunjuk ayat-ayat. Jadi dia anti Taurat. Ini terbalik-balik ya hidupnya ini ya. Kalau orang Yudaisme, mereka anti perjanjian baru. Karena startingnya ya, finalitas of Christ. Ya, mereka anti. Tapi orang sekarang yang sudah Kristen, yang rajin, seperti Bapak ini jadi contoh ya, rajin baca Alkitab, nah dia katakan, saya sudah tidak butuh Taurat, Pak. Taurat itu sudah disempurnakan. Oh, saya tahu ketika dia katakan disempurnakan dalam Kristus. Saya bilang ke dia, itu kalau di istilahnya akademis, orang belajar teologi, itu namanya finalitas of Christ. Bapak sudah belajar di situ? Belum, Pak. Oh, makanya Bapak tidak ngerti. Nah, itu kita harus pelajari. Ini Paulus ini. Ya, kembali ke sini ya. Ya. Jadi ada hal yang bahaya. Dan ini diingatkan oleh Robert Shank ini ya. Robert Shank ini, dia ingatkan kita. Ya karena PBN tidak mengajarkan ini. Kemudian kita menjadi apa? Menjadi santai, ya, relax, ya, relax dalam tanda kutip, ya. Maksudnya kita mudah sekali dipengaruhi, ya. Itu kalau kita pelajari khusus itu tentang antitesis dari Paulus, teologi Paulus terhadap Yudaisme yang akarnya ada di hukum Taurat itu, wah itu. Kadang orang pikir karena dia anti berarti dia buang jadi sampah. Hati-hati. Ya, ketika saya menjelaskan itu ke semester 5, saya bilang kalian bukan semester 5, S2. Ya, karena saya ngajar teologi Paulus kan di STT Rai. Saya bilang hati-hati ya, memberikan interpretasi terhadap apa yang diungkapkan Paulus. Ya, karena dia antitesis berarti kita tidak butuh tuh Taurat. Hati-hati. Karena di Taurat itu ada yang kita tidak ada hal-hal yang sifatnya untuk bersifat general. Ya, maksud saya nangkep kira-kira Bapak Ibu ya. Di Taurat itu hal-hal yang sifatnya general harus
harus dimiliki dan diimani oleh semua orang, orang Kristen. Itu sudah mulai dalam protoevangelium Kejadian 3 ayat 15. Iya kan? Kemudian yang darah ditumpahkan untuk Allah berikan itu cawat dari Adam dan Hawa, diganti cawat yang mereka buat, Allah ganti, itu kan tipologi. Apa itu mau dibuang? Begitu banyak tipologi yang terkait dengan kristologi, yang terkait dengan soteriologi, itu ada di PL. Saya bilang ke pengusaha itu, Pak, hati-hati Bapak. Oh iya, saya belum belajar teologi, Pak Moses. Ah iya, saya bilang. Karena belum belajar teologi secara khusus, apalagi lebih mendalami, bisa kita interpretasinya keliru. Ya, jadi kita lihat ini hanya contoh-contoh aja ya. Jadi bukan secara otomatis sehingga melepaskan kewajiban. Kewajiban kita apa? Penuh dengan pergumulan, masih ada sifat daging. Masih kita tinggal di dunia ini dengan seluruh pengaruh di luar diri kita. Juga diri kita masih ada inner tadi itu, daging. Sarkinois itu masih kan? Itu itu dalam Chamberlain itu dia tuliskan tentang pribadi itu setelah dia dilahir barukan, setelah dia dimeteraikan, setelah Roh Kudus tinggal selama-lamanya. Apa pergumulannya? Yaitu sifat daging. Apalagi pergumulannya? Pengaruh dunia. Apalagi pergumulannya? Dia harus berhadapan dengan setan. Ya, yang licik itu. Ya, dia harus berhadapan dengan itu. Nah, itu menarik buku itu. Bagi saya itu menarik sekali sehingga saya pelajari. Ya, tapi kemarin saya ke Batam, saya tinggalkan buku itu ya. Nah, ini ya siapa hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan, dia pengusaha ya, orang bisnismen. Waktu saya pergi ke Batam untuk pergi wisuda, ya, uji uji mahasiswa S1 itu ya. Kemudian ikut yudisium, dia yang bayar tiket saya. Waktu berangkat itu pesawat dia yang bayar. Dia bilang, Pak Mas, saya mau pergi ke Batam. Iya, pergi ke STT ada tugas. Sudah saya yang siapkan aja tiketnya ya Bapak ya. Nah, dia siapkan tiketnya ya puji Tuhan. Ya itulah ya. Jadi STT Rai ya seneng karena nggak bayar tiket. Ya saya pulang dibayarin anak saya. Saya bilang ke anak cewek saya ya. Dia tanya, Pak, pulang bagaimana tiketnya? Wah, saya belum dihubungi pihak STT. Sudah, nggak usah aja nanti saya yang tanggung semua. Ya saya ditanggung sama anak cewek. Ya, puji Tuhan lah kita bantu STT lah. Ya, doktrin ketekunan berhubungan dengan orang percaya sejati. Ya. Dan orang percaya sejati di dalam yang di dalamnya Roh Kudus berdiam, kurang D ini ya, selama-lamanya itu berulang-ulang dan karya dari Roh Kudus, ini bahasa Yunaninya itu karpos, adalah orang yang menginginkan untuk hidup bagi Allah. Jadi bukan santai-santai kemudian hidup mudah dipengaruhi, jadi sudah tidak bagi Allah lagi. Tidak lagi dipengaruhi oleh Allah. Ya, dipengaruhi oleh Allah secara, kalau saya bicara Allah, ya itu berarti saya bicara tentang hakikat. Ya, jadi saya tidak berbicara spesifik tentang Allah. Tapi kalau saya bicara, saya tambahkan lagi tentang Allah, khususnya Roh Kudus yang sudah berdiam. Nah, ini kan sudah makin spesifik. Jadi saya lagi menekankan pribadi. Tapi kalau saya bicara Allah, itu kan yang saya tekankan kan hakikat. Ya, tiga pribadi. Tapi ketika saya bicara tentang Roh Kudus, nah, yang sudah berdiam, sehingga ada buah roh itu berkarya dia, kan? Ada buah, fruit dari kata karpos itu ya. Ya kita hidup bukan bagi siapa, bagi diri kita tidak boleh. Hati-hati, ya. Inilah yang lagi rame akhir-akhir ini kan tentang NPD itu ya. Ya, bagaimana Pak Anton? Ya, orang Kristen ada NPD enggak? Nah ini, itu bahaya kalau orang hidup NPD bukan Roh Kudus lagi yang bekerja dalam dia. Ya, walaupun Roh Kudus sudah tinggal dalam dia, kalau dia NPD, dia berpusat kepada diri sendiri, antroposentris. Itu yang paling bahaya dalam kekristenan.
Ya, itu NPD itu dikenakan ke siapa? Ke siapa? Ya, oh apakah hanya jemaat yang tidak pernah belajar teologi? Enggak, kepada semua. Ya, kepada hamba Tuhan, karena dia punya apa ya? Dia sebagai pribadi itu dia mendukakan Roh Kudus kalau yang bekerja dalam dirinya itu NPD itu. Ya, itu mengerikan sekali. Padahal Roh Kudus sudah berdiam dan dia hidup bagi Allah, bukan bagi diri sendiri. Ya. Tadi gitu kan Galatia 2 ayat 20 itu jelas yang Krie bacakan kan? Ya. Jadi hidup bagi Allah dalam rasa syukur atas karunia keselamatannya yang tidak ternilai. Nah, ini bicara tentang nilai ya, yang dikatakan tidak ternilai. Itu aksiologi yang sifatnya teologis. Saya tambahkan ya, nilai. Ini terus saya dengar-dengar aksiologi. Dulu saya dengar khotbah dari Sucipto Subono. Apa ini aksiologi? Wah, saya cek dalam teks asli. Oh, aksiologi itu tentang nilai. Tapi nilai di sini bukan nilai yang sifatnya general. Tentang nilai di sini, nilai yang sifatnya teologis karena berhubungan dengan soter. Ini kan karunia keselamatan. Itu tidak ternilai. Siapa yang bisa selamatkan kita? Diri kita, orang lain, tokoh agama, pendiri agama, dan siapapun. Nggak bisa. Kristologi, soteriologi muncul di sini. Ya, itu terkait dengan nilai, aksiologi terkait dengan Kristus, terkait dengan Roh Kudus, itu berarti aksiologi itu sifatnya harus teologis, bukan ngomong aksiologi. Nanti pengertian umumnya nilai. Bahaya sekali. Kadang saya berpikir gini ya, untuk kita membuat pernyataan, kalau kita orang teologi, harus punya dasar penyataan. Jadi kita harus belajar apa sih pernyataan? Apa sih penyataan? Apakah sama itu? Tidak sama, berbeda. Jadi semua pernyataan kita atau statement ya, itu harus punya dasar penyataan. Penyataan itu dari kata Yunani apokaluptos atau apokalupto. Itu pernyataan. Pernyataan itu yaitu firman Tuhan yang dibukakan bagi kita. Ya. Secara tertulis grafe. Ya, ya itu Alkitab yang sudah dikanonkan. Itu penyataan. Jadi ketika kita memberikan statement, apalagi di mimbar, apalagi ngajar seperti ini, harus berhati-hati. Harus berdasarkan penyataan. Penyataan itu sekarang sudah apa? Penyataan khusus. Itu sudah ada di kita, yaitu firman Tuhan. Yang kita sedang teliti, pelajari terus-menerus seumur hidup. Presentif. Ya. Jadi, ya, itu nilai itu ya. Ya, jika ada keinginan seperti itu di dalam diri orang tersebut, maka dia bukanlah orang percaya sejati. Ya. Menganggap tidak bernilai itu ya tadi itu ya tentang soter ya karunia keselamatan ya itu kan gift ya diberikan gift tapi dia tidak menggunakan kata Yunani dinomi itu karena terkait dengan soter. Jadi itu bukan dinomi tetapi itu terkait dengan karena keselamatan itu karis bahasa Yunaninya grace itu ya ya itu karis ya itu tidak ada nilainya. Mengapa tidak ada nilainya? Wah, kalau kita khususnya bicara tentang aksiologi di dalam soter, itu dalam sekali. Mengapa tidak bernilainya? Yang pertama, bisa catat ya, saya jelaskan kayak gini, ini pendalaman ya. Mengapa dia punya nilai itu? Ya, karunia keselamatan itu. Mengapa punya nilai? Dia punya nilai karena bayangkan ya, Allah sangat menghargai kita. Ini saya bicara hakikat ya, bicara Allah ya. Menghargai manusia, salah satu ciptaan di dunia ini yang serupa segambar dengan dia. Itu tetap dihargai. Karena hanya ciptaan itu, di antara seluruh ciptaan, hanya manusia yang serupa segambar. Itu dihargai. Cara penghargaannya bagaimana? Karena manusia sudah jatuh.
Maka Yesus berinkarnasi jadi Adam kedua atau Adam akhir. Oh, itu penghargaan luar biasa. Supaya apa? Kemuliaan itu, ya doksa atau bahasa Ibraninya kabot itu dikembalikan. Paulus katakan manusia telah kehilangan kemuliaan. Tapi di dalam Mazmur pasal 8 itu ayat yang kelima apa ayat yang keenam dikatakan diberi kemuliaan sebelum manusia jatuh dalam dosa itu. Konteksnya. Manusia itu diciptakan hampir sama seperti Allah dan diberikan kemuliaan. Kemuliaan itu mana? Itu hampir sama seperti Allah. Allah kan mulia, tapi mulia absolut. Kita karena ciptaan, kita tidak bisa mulia absolut. Relatif, makanya bisa jatuh. Allah mulianya absolut, tidak akan jatuh dan tidak bisa jatuh karena absolutnya dia. Kalau kita ada kemuliaan, tapi kemuliaan bukan absolut. Apa buktinya? Bukti Bible. Itu Adam dan Hawa. Memangnya mereka dulu waktu diciptakan sudah ada dosa? Enggak. Dosa itu dari luar datang, masuk ke dalam. Itu menarik. Nah, ini bicara tentang nilai. Jadi Kristus itu ketika dia menjadi manusia, ya, yang protoevangelium itu Kejadian 3 ayat 15, itu agung, mulia. Dia jadi Adam kedua. Yang kedua, nilainya apa? Dia harus mati. Itu bernilai kematiannya. Untuk kita dan untuk dia. Ya. Mengapa untuk kita dan untuk dia? Ini juga harus dijelaskan. Sudah 2 poin. Ini cuma jelaskan tentang nilai keselamatan itu yang harus dihargai oleh orang-orang yang bertekun. Ya. Cuma jelaskan itu aja sudah sebegini dalam ya. Itu kalau diketik, saya ketik semua itu ya jadi makalah. Ini kan PowerPoint terbatas. Kalau jadi makalah banyak sekali. Pasti saya masukkan ini. Bagian-bagian ini dimasukkan supaya lengkap karena makalah. Beda dengan PPT seperti ini sangat terbatas ya. Jadi lihat ini ya, hati-hati ya. Orang kita bertekun ya karena kita orang Kristen sejati ya, umat percaya sejati, umat pilihan sejati. Nah, jadi kita lihat nilainya, aksiologinya kita lihat. Jika ada keinginan seperti ini di dalam, nah itu ya, itu bukan orang Kristen sejati. Ada keinginan yang mana? Ya santai tadi. Ya, mengerikan. Nah sekarang John L. Duck, dia dari aliran Baptis. Kalau aliran Baptis di Indonesia yang terkenal itu Pak Kris Marantika. Ya pasti orang STI. Ada orang STI di sini yang belajar sama-sama. Ya, aliran Baptis ya. Saya dulu di STI juga diajar oleh yang langsung dari Baptis yang tempatnya Pak Kris sekolah waktu ambil Demin. Itu banyak orang-orang Amerika yang ke STI waktu saya kuliah itu. Ya, orang Indonesia hanya Pak Kris Marantika, kemudian Ibu Sarai yang mengajar di angkatan saya itu ya, karena itu angkatan pertama doktor bukan DTH tapi Demin yang pertama kali dibuka di Surabaya. Saya ikut program itu. Kebanyakan kita kuliah di Surabaya di Garden Palace di hotel, kemudian sewaktu-waktu pergi kuliah di pusat di Jogja. Nah, itu. Nah, sekarang ini orang baptis ini ya, John Dark ya. Dia katakan apa? Mereka yang memahami doktrin ketekunan memiliki implikasi bahwa umat Allah akan mendapat mahkota tanpa perjuangan. Nah, ini keliru maksudnya. Dia mengkritisi ya kekeliruan di dalam memahami tentang doktrin ketekunan. Nah, jadi dia kritisi ini ya. Ini orang Baptis ya. Kalau kita lihat Baptis itu, saya tambahkan ya, Baptis itu ada yang Reform, tetapi Baptis itu ada yang Armenian. Ya. Jadi ini dia katakan ini ya, scholar ini katakan ini sudah nak mau berjuang lagi karena sudah dapat mahkota. Berjuang melawan dosa. Melawan dosa ini artinya bukan dosa yang sudah ditebus, dosa
esensial dari dosa. Ya, nah, ini ketika belajar tentang hamartologi, ini juga harus dijelaskan. Sering sering jadi wilayah abu-abu ini tentang dosa loh. Ya. Esensi dosa itu apa sih? Itu itu eh, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Itu kan masalah perbuatan-perbuatan. Dari dari apa? Dari esensi dosa itu sendiri. Itu kemudian berakibat kepada buah, fruit itu. Itu akibat dosa. Banyak orang berkhotbah bukan dosa esensial lewat mimbar, bukan. Tetapi orang berkhotbah tentang dosa moral. Nah, kalau yang bahaya, yaitu menekankan dosa moral. Tapi sumber dari dosa moral itu dosa esensi yang kalau kita yang sudah bertekun ini, itu dosa esensi. Kita kan sudah ditebus. Sudah selesai. Yesus katakan di atas kayu salib, sudah selesai di dalam 7 perkataan. Jadi kan sudah beres kita. Tapi ketika kita orang percaya jatuh dalam dosa, bukan dosa itu. Kita yang jatuh kan sarkinoisnya. Sifat daging itu masih ada di kita. Dan itu yang kita harus lawan. Maksudnya melawan dosa di sini ya. Ya. Itu perjuangan kita itu. Saya gantilah kata perjuangan atau pergumulan itu dengan kata agon atau agonisomai. Satu kata benda, satu kata kerja. Itu yang kita terus akan bergumul seumur hidup. Nanti berhenti pada waktu masuk di dalam peti. Nah, ini kata-kata John ini dikatakan ya telah salah total dalam hal ini. Doktrin ini adalah bahwa umat Allah akan bertekun di dalam perjuangan. Bertekun dalam perjuangan. Ya. Tadi Paulus katakan aku mengejar, kembali lagi ke Filipi itu ya. Dan anggapan bahwa mereka akan mendapat mahkota tanpa berjuang. Ya. Ini bertentangan dengan doktrin ini. Dan ini dikatakan merupakan penyimpangan yang buruk dan fatal terhadap doktrin ini. Jika disimpulkan bahwa begitu seseorang telah mengalami konversi, mereka pasti akan diselamatkan. Apapun cara hidup mereka. Inilah kehidupan tanpa karpos yang bersumber dari Roh Kudus. Berarti kalau Roh Kudus kan sudah tinggal. Kalau dia orang-orang yang sejati, ketekunannya sejati, dia bisa mendukakan Roh Kudus. Bisa. Tapi kalau dia hanya jadi agama Kristen, ya, Roh Kudus tidak tinggal di dalam dia. Ini yang bahaya. Ya. Dia berarti hanya Kristen secara agama, tapi tanpa Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu kan pekerjaannya luar biasa ya, meregenerisasi ya tentang apa kelahiran baru. Itu kan dimeteraikan oleh Roh. Itu pekerjaannya banyak sekali Roh Kudus ya. Itu harus belajar tuntas di pneumatologi. Jadi kalau orang katakan saya tidak mau bertekun atau hidup sembrono ya, ya, dia tidak mengerti tentang masalah ini. Dan ini dia dihajar oleh John Eldak ini. Ya. Jadi lihat ya, sangat berbahaya kekristenan itu. Jangan jangan lagi kita yang makin hari makin belajar, makin meneliti firman Tuhan, kemudian oh kalau sudah Kristen sudah pasti sudah. Belum tentu. Ya. Kalau Roh Kudus tinggal dalam dia tadi di atas dikatakan untuk Allah hidup bagi Allah. Nah, ini kalau orang hidup bagi dunia bagaimana? Hidup bagi dirinya sendiri. Tadi saya bilang NPD tadi itu ya. Itu antroposentris. Ya. Hidup bagi untuk memuaskan diri sendiri. Itu kepuasan dia memuaskan diri sendiri, itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus kerja dalam diri kita untuk kita menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri kita sendiri, menyenangkan diri kita sendiri. Bukan berarti kemudian kita tidak boleh senang, bukan, tapi kesenangan kita itu di dalam pagar atau di dalam lingkup dipimpin oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus. Ya.
Jadi lihat ya, kita mendapat kritik. Ya, tadi di atas dikritik, sekarang dikritik lagi. Ya, dan kita harus open terhadap kritik. Saya kan pernah menulis di grup ya tentang masalah pendidikan ya, karena saya dengar dari apa Modi Ayundai itu yang sekolah di mana di Inggris kemudian lanjutkan ke Amerika ya. Bagaimana cara pendidikan di sana, khususnya kalau sudah di dalam level S1. Ya, memang di luar negeri ya, di Singapura dengan di apa? Di Aussie itu kan tidak mengenal SD, SMP, SMA atau playgroup, TK nggak ada kan. Mereka mungkin pakai istilah lain, ya, nggak ada kan di sana. Tapi di sana cara pendidikannya luar biasa hebat ya. Mau kuliah aja orang harus, profnya itu harus berikan sumber-sumber referensi, kemudian dari sumber itu mahasiswa ditugaskan buat makalah, kemudian harus presentasi, kemudian diizinkan untuk dikritisi, ya, atau diberi input oleh rekan mahasiswa, baru dosennya menjadi mentor, dia mengarahkan itu. Mana yang boleh ya diterima karena itu memang benar dan mana yang tidak, ya. Baik itu kritik maupun masukan atau yang mempresentasikan ya makalahnya itu, itu dosen itu mentoringnya di situ. Jadi kita lihat di sini ya, ya, apapun cara hidup mereka. Ini nggak hidup tanpa hukum. Dan hukum di sini bukan hukum heteronomos, bukan. Bukan hukum autonomos, tetapi hukum di sini yaitu theonomos. Ya, theo itu Allah. Nomos itu hukum atau aturan. Itu harus jadi standar. Ya, hukum itu ada di dalam seluruh Alkitab, yaitu firman Tuhan. Itu hukum. Ya, kita punya standar. Seperti itu. Nah, sudah selesai termin ini, kita mau lihat ada sub di sini yang penting. Ya, apa itu? Doktrin ketekunan bertentangan dengan Alkitab. Nah, ini ada yang ini kan absurd ini. Ya, absurd ini. Ya, bagian ini ya. Mereka ini penafsiran yang keliru di sini tentang doktrin ketekunan. Ya, sehingga dikatakan itu bertentangan dengan Alkitab. Nah, kita akan lihat di sini. Nah, yang pertama, ya, nasihat untuk terus-menerus itu bentuk presentif ya, berada dalam iman. Kita kan sudah disebut tentang orang beriman. Iman itu kan karunia. Nah, itu kan kita sudah pelajari itu ya habis ya. Nah, sekarang ya, harus terus-menerus ya. Nah, ini ayat berikut, ini yang dikutip ya. Matius 10 ayat yang ke-22. Bertahan sampai kesudahan akan selamat. Nah, ini untuk membantah konsep ini. Yang dikatakan doktrin ketekunan. Nah, ini Yesus yang ajarkan. Ya, bertahan sampai kesudahan akan selamat. Ada kata akan di sini itu the future ya. Bentuknya itu the future. Ya, bertahan. Jadi ini kan keteguhan bertahan sampai kesudahan akan selamat. Kata akan kalau di tengah jalan karena the future, kemudian orang jatuh, orang yang sudah di dalam Kristus, kemudian dia jatuh, apakah hilang keselamatan? Hati-hati. Mengapa dia tidak hilang? Mengapa ada predestinate di situ? Mengapa tidak hilang? Kita kan sudah pelajari, saya kadang mengulang-ulang ya, karena penting penekanan ya. Mengapa ini? Ya, sampai kepada kesudahan ya. Seakan-akan ayat ini ya, Yesus mengajar ini di dalam Matius 10:22 ini seakan-akan bisa hilang sehingga diberi nasihat untuk bertahan. Hanya diberi nasihat untuk bertahan kah? Atau sudah dikerjakan keselamatan itu? Sudah selesai. Itu yang pertama, sudah selesai. Bagi siapa? Umat pilihan. Sudah beres. Tapi umat pilihannya bisa jatuh dalam dosa ya? Bisa. Tadi saya sudah jelaskan di atas. Nah, sekarang sampai kepada kesudahan akan selamat. Mau bantah ini yang tidak setuju dengan doktrin ketekunan, ya. Apakah iman kita bisa gugur? Sudah ada iman dan iman itu bukan hasil dari kita.
Itu gift, didomi, pemberian dari Allah. Ya, hakikat ya kalau dari Allah. Nah, itu diberikan sudah. Yang kedua tadi Kristus kan sudah selesai. Yang kedua Roh Kudus. Kembali lagi ke dua pribadi dalam Allah Tritunggal ini terkait dengan soter. Itu kan dua pribadi ini sama-sama eksekusi. Satu eksekusi selesai, kemudian kembali ke surga. Satu mengeksekusi setelah Yesus naik ke surga dan akan terus menerus sebelum Yesus datang kedua kali. Ini pekerjaan Roh Kudus akan terus menerus tidak berhenti. Karena nanti yang akan datang ini ada orang-orang yang dipilih, tapi mungkin mereka tidak tahu bahwa mereka dipilih. Nanti itu Roh Kudus kerja, tugasnya Roh Kudus ya. Tugas kita hanya beritakan firman. Tapi yang membuat ya orang percaya kepada Kristus, orang percaya kepada firman, itu bukan kita, itu pekerjaan Roh Kudus. Tapi ada kita tugas harus jalankan. Ya, khotbah lagi. Nanti kita hidup bertentangan dengan Matius 28 ayat 19-20. Bahaya hidup bertentangan dengan itu. Kata Agung, mengapa kok, bagaimana kita mengkait atau mengintegrasi tentang doktrin yang ada di dalam kita menghubungkan itu. Itu jadi menarik, itu diintegrasi. Karena ada orang-orang di dalam kita ya, di dalam kekristenan, di gereja, di sekolah teologi ya, itu itu satu ekstrim ke satu, satu ekstrim ke satu. Padahal dua-dua ini adalah kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Predestinasi ada dalam Alkitab. Amanat agung ada dalam Alkitab. Itu tidak boleh dikontradiktifkan, dibenturkan, tidak. Itu harus diintegrasi. Itu dua kebenaran secara spesifik. Nanti orang yang di dalam Armenia nanti mereka katakan nggak perlu penginjilan. Kenapa? Ya kan Allah kerja. Allah sudah tentukan sebelum dunia diciptakan kata orang-orang reform. Ngapain pergi penginjilan? Berarti kita mau buang tuh amanat agung, Kak. Nggak boleh. Itu kebenaran. Itu tugas yang harus kita kerjakan. Karena yang selamat kita nggak ngerti. Itu rahasia. Musterion itu bahasa Yunaninya. Kita nggak tahu siapa yang selamat. Ya, murid aja bicara tentang Basilia Uranon aja murid bingung itu yang Matius 13. Sampai tanya ke Yesus, mengapa engkau bicara tentang, mengajar tentang doktrin kerajaan sorga itu? Itu pakai perumpamaan. Baru Yesus bilang, kepadamu diberi karunia, didomi untuk mengerti. Tetapi kepada mereka, mereka sama-sama dengar. Tapi kepada mereka tidak. Tidak diberi karunia untuk memahami tentang Basilia Uranon. Siapa mereka itu dalam konteks itu? Ya Yudaisme itu. Bayangkan Yesus buat pembedahan ya. Ada skisma di situ. Dipecahkan itu ya. Jadi dua kelompok. Itu luar biasa. Ya. Saya cuma mau menjelaskan di sini ya. Karena ini kata begitu luas ya. Karena bertahan sampai kepada kesudahan ini ya, itu the future akan selamat. Jadi bisa aja orang tidak bertahan. Nah, kalau cuman baca bagian ini, lantas kita lepas ayat-ayat yang lain yang terkait dengan ketekunan itu berbahaya sekali. Apalagi terkait dengan Holy Spirit. Itu tambah bahaya. Dia kan sudah tinggal selama-lamanya, jelas. Itu yang jaminan. Kita sudah jaminan yang kedua itu pekerjaan Roh Kudus dimeteraikan. Sudah di atas kemarin saya apa ya review lagi. Ya, sudah di atas kan kita belajar tentang Roh Kudus yang memeteraikan. Itu kan tanda sah, tanda kepemilikan, tanda sah. Nggak akan hilang. Jatuh bisa jatuh dalam pengertian dosa esensial yang sudah ditebus, bukan. Ada dosa moral, perbuatan. Dosa esensial sudah selesai, tapi untuk perilaku kita, perbuatan-perbuatan kita bisa jatuh. Karena ada sifat daging, ada pengaruh. Bisa. Tapi Roh Kudus tinggalkan kita. Enggak. Dia
terus ada di dalam diri kita, tidak pernah keluar. Satu kali dia masuk, dia tetap. Ya, itu menarik. Itu bagian A. Bagian B, Yohanes 8 ayat 31. Tetap dalam firman. Benar-benar adalah muridku. Mata tes sekarang ya. Tetap di dalam firman. Ya. Nah, firman itu hanya diberikan kepada orang-orang yang dipilih. Hmm. Saya bandingkan kembali lagi ya ke Basilia Uranon tadi. Yang diberikan kepada murid-murid yang dia pilih untuk mereka mengerti. Tapi kepada Yudaisme enggak. Dalam konteks itu ya. Kepada orang-orang yang sama-sama dengar, Yesus katakan kepada mereka tidak diberi karunia untuk mengerti. Tapi kepada kamu diberi karunia untuk langsung. Mereka memang murid asli yang dipilih oleh Yesus. Di luar Yudas ya, nanti di belakang di bagian bawah ini di slide berikut di bawah itu ada saya bahas tentang Yudas. Yudas Iskariot itu karena ada pertentangan di dalam interpretasi terhadap Yudas Iskariot itu, sang pengkhianat itu. Ya, apakah dia dipredestinasi atau tidak? Nah, itu menarik. Tadi saya sudah katakan di awal, termasuk Ibu Rita Wahyu itu, dia tidak percaya bahwa Yudas itu sudah dipredestinasikan. Betapa kejamnya Allah. Kalau gitu Allah tidak adil. Dia pilih tetapi kok tidak diselamatkan. Ya, hanya Yudas. Memang dipilih untuk kemudian dipakai untuk menjadi sarana bagi penyalipan Kristus. Yudas yang jual kan. Itu dia dipakai sebagai sarana. Nanti saudara bilang, kok Allah bisa pakai secara negatif ya? Ya, silakan gugat. Paulus bilang di dalam Roma pasal 9, apakah Allah tidak adil karena memilih siapa itu ya? Antara Yakub dan Esau. Allah benci Esau, tapi Allah mengasihi Yakub. Kemudian Paulus katakan itu ya, di ayat berapa itu ya? Apakah Allah tidak adil? Paulus langsung jawab sendiri, tidak. Tidak mungkin Allah tidak adil. Nah, baru di ayat berikutnya ya, aku mengasihi siapa aku mengasihi. Ya. Jadi itu kan itu lagi bicara tentang hak prerogatif Allah. Itu bicara tentang kedaulatan Allah, the sovereignty of God. Saya baca buku 5. 5 buku penulisnya berbeda, temanya sama tentang kedaulatan Allah. Bapak Ibu mau cari ada? Reform, tanya buku tentang kedaulatan Allah. Saya beli ya beberapa bulan lalu, saya teliti satu-satu, lihat ayat-ayat firman Tuhannya, lihat konsepnya, apa itu tentang kedaulatan Allah. Wah, itu menarik. Ya. Jadi kita lihat bagian kedua ya. Tetap dalam firman. Ya, benar-benar adalah muridku. Bagian C, Yohanes 15. Nah, ini kan kita sudah tahu ya. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ia berbuah banyak. Nah, ini karpos lagi. Semakin lebat berbuah banyak itu kan semakin lebat. Buahnya kan tidak sedikit. Makin hari makin berkembang, makin progres dia buahnya. Bukan makin menurun buahnya, ya. Makin subur dia, ya. Banyak berbuah. Karena dia stay, tinggal di dalam aku, ya. Dan aku di dalam dia. Kristus Immanuel. Ingat kan kata Immanuel beserta. Kata beserta itu apakah presentif? Presentif. Terus menerus. Yesus dikatakan dalam Ibrani ya, Ibrani berapa ya? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji loh. Ditulis oleh penulis Ibrani, ya, Ibrani berapa? Lupa saya Ibrani berapa, ya. Itu dikatakan aku sekali-kali tidak akan membiarkan, sekali-kali itu, ya. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Siapa yang Tuhan tidak tinggalkan? Yang ada terus Immanuel di dalam kehidupannya. Siapa mereka itu? Itu pilihan yang dipredestinasi. Yang tidak dipredestinasi, ya sudah tidak mengalami Roh Kudus, tidak mengalami perdobatan, tidak mengalami lahir baru, tidak pernah mengalami dimeteraikan. Mereka Kristen, ya. Ada di gereja, yes.
tapi mereka bukan sejati. Ini kan ketekunan umat pilihan yang sejati kan, yang kita sedang pelajari ini. Oke, sudah bagian C. Bagian D, 1 Korintus 16 ayat 13. Nah, ini tanggung jawab kita, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Nah, ini kan tanggung jawab kita. Ini yang kita berjaga-jaga ini terkait harus dengan agon atau agonisomai itu bergumul terus. Ya. Jadi ada apa ya, kedinamisan kita secara spiritual sebagai orang yang telah diselamatkan, kita harus berjaga-jaga. Itu tanggung jawab. Ya. Bagian E. Ibrani 13 ayat 14. Ya, ini dikatakan beroleh bagian di dalam Kristus. Asal, itu kan asal itu syarat. Berpegang teguh hingga akhirnya. Ini kesetiaan. Kesetiaan yang terus-menerus pada pada keyakinan iman kita yang semula. Ini konsisten. Ya, jadi semula itu. Ingat kasih mula-mula? Hah, tapi sekarang ini dikatakan kepada faith-nya, tapi yang awal. Yang dari awal ya itu harus terus dibangun terus konsisten. Itu tanda orang yang dipredestinasikan sejati sehingga dia punya ketekunan. Ya. Jadi beroleh itu dalam Kristus itu. Dia teguh berpegang hingga akhirnya. Ya, ini kesetiaan. Bagian F. Nah, ini ya. Wahyu pasal berapa ini? Pasal 2 ayat 10. Setia sampai mati. Ini kan. Ya, Bapak Ibu selidikilah kata setia itu bahasa Yunaninya sama dengan iman. Itu pistis. Itu menarik itu. Pelajari apa perbedaan tentang setia dan iman. Orang beriman itu harus setia. Itu syarat mutlak. Harus. Walaupun masih ada sifat daging. Makanya itu pergumulan. Ya. Dan mendapat mahkota kehidupan dari Kristus. Nah, itu nanti akan datang. Nah, itu kalau mahkota itu harus dijelaskan. Itu harus kata mahkota ini terkait dengan Wahyu pasal 14 ayat 13. Tentang berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Kata roh ya. Tapi di bagian terakhir dikatakan segala perbuatan akan menyertai. Loh, orang sudah mati berbuat apa lagi? Kesempatan hidup sudah tidak ada lagi. Mau melakukan apa di dunia? Sudah mati. Ya. Tapi perbuatannya mengikuti apa? Ini mahkota. Secara sederhana aja ya. Ya. Jadi kita waktu yang sudah mati ini mengapa dikatakan makarios? Berbahagia. Bukan kata kata rasul, bukan kata roh, roh besar di situ loh. Berbahagialah, ya. Sesungguhnya berbahagialah orang yang mati dalam in Christ, dalam Kristus, ya. Kemudian bagian terakhir, segala perbuatan akan menyertai mereka. Perbuatan itu kan buah roh. Buah roh karena roh sudah tinggal dalam kita. Lihat bolak-balik saya tekan ini ya tentang apa soter terkait dengan masalah ketekunan. Dia dapat mahkota. Jadi ketika Kristus datang untuk menghakimi orang-orang yang sudah dipredestinasikan juga dihakimi. Hakimi untuk apa? Lewat perbuatan. Itu mahkota. Berbeda mahkota kita karena perbuatan. Itu nanti lihat kalau kita pelajari khusus wahyu itu ya, khususnya bagian-bagian seperti itu kan, kadang kita tidak tersentuh itu ya. Kadang wahyu pasal 14 ayat 13 saya gunakan untuk khotbah. Waktu orang meninggal. Kalau di sini itu tempatnya di mana itu ya? Adiasa itu. Wah, saya khotbah apalagi sudah pakai apa itu ya? Pengeras suara. Saya khotbah kencang-kencang tuh. Supaya yang di sebelah-sebelah itu yang lagi tunggu itu dengar khotbah saya. Saya ambil dari Wahyu 14 ayat 13. Saya bicara tentang mengapa bahagia orang mati. Harusnya kan kita bicara tentang orang yang masih hidup yang bahagia. Orang yang mati sudah bahagia karena di dalam Tuhan. Ya, in kurios, on kurios. Tuhan kan kurios.
Nah, itu dia gunakan itu. Nah, tapi perbuatannya akan mengikuti mereka. Perbuatan kapan? Waktu sebelum mati dia masih hidup. Itulah penghakiman kita. Padahal saya enggak ini ya, enggak bicara enggak tema khusus ya tentang penghakiman orang percaya ya. Apa beda penghakiman orang percaya dan orang tidak percaya? Wah, itu menarik juga itu kalau dibahas khusus ya. Jarang orang bahas seperti itu, apalagi bahas tentang kerajaan 1000 tahun yang di Wahyu pasal 20. Itu tambah menarik. Apakah bagaimana itu cara menafsirkan tentang 1000 tahun itu? Wah, apa harus tafsirkan secara harafiah? 1000 hitungnya mulai dari kapan? Atau itu angka 1000 itu itu angka simbolik. Wah, Pak. Wahyu itu banyak dengan simbol-simbol. Hati-hati. Itu sering tidak dijelaskan ya. Yang bagian G ya. Wahyu 3 ayat 11. Peganglah apa yang ada padamu menjadi milik harta spiritual ya. Agar tidak ada orang yang mengambil mahkotamu ya. Ada yang mau merampas padahal sudah diperoleh. Ya, orang mau mengambil kan berarti mau merampas itu kan mencoba ya. Kayak si Ayub orang Saleh itu di dalam PL itu. Dia kan dicobai. Lu rontok imannya sampai seperti itu dia. Ya, ya. Pencobaannya itu satu apa ya deskriptif ya gambaran begitu luar biasa ya. Semua hartanya habis, anak-anaknya meninggal, istrinya bahkan tinggalkan dia. Ya, yang tidak tinggalkan dia ya Tuhan dengan si Elihu itu yang batang ya. Yang tiga itu yang kritisi dia itu ya bukan kritis membangun hanya penuduhan. Yang Elihu itu benar-benar dipimpin Allah waktu memberi nasihat kepada Ayub. Tapi iblis bisa ambil mahkota itu. Mahkotanya Ayub itu apa? Dia saleh itu. Bisa iblis ambil? Nggak bisa ambil. Kesalehan ini tidak. Itu ketekunan sejati di dalam klipsis penderitaan. Pakai bahasa Yunani ya, penderitaan. Itu tidak hilang kesalehan itu. Walaupun semua habis, semua yang sifatnya kontemporer habis. Harta habis, anak meninggal, istri pergi, datang, tiga penuduh. Tapi tidak rontok. Ya dia ada koreksi karena dia tidak sempurna. Walaupun disebut saleh bukan berarti sempurna ya. Nah, dia bisa keliru Ayub. Ya, apa kekeliruannya? Nah, itu pasal terakhir itu. Dia katakan dulu aku mengenal engkau dari kata orang, tetapi sekarang aku melihat engkau muka dengan muka. Dia bicara itu di pasal terakhir karena sudah melalui klipsis itu diproses dia. Ini menarik ya. Aduh, sayang ya, waktunya cepat sekali. Saya juga bicara agak cepat nih, tapi cukup luas ya, Bapak Ibu mungkin bingung ya. Nah, bagian ini, pertanyaan penting ini. Apakah ayat-ayat seperti ini yang tadi di atas ya, dan ayat-ayat lain kalau mau tambah bisa, yang senada menumbangkan doktrin ketekunan? Tidak, ini tegas ya. Sebaliknya ayat-ayat ini memperingatkan, jadi ada warning. Tuhan selalu kan mengingatkan. Bangsa Israel dia tahu di dalam kemahatauannya bahwa mereka itu akan jatuh dalam penyembahan. Dia ingatkan. Bahkan di dalam peringatan dia berbicara tentang adanya penghukuman, disiplin of grace. Jadi sudah awal, dia sudah sejak awal dia mengapa ada peringatan? Karena dia tahu bahwa mereka akan jatuh. Nah, kita juga yang dipilih diingatkan. Namanya Allah, dia pemilik hidup kita, mana boleh dia biarkan kita? Enggak, dia harus. Nah, itu kan memperingatkan berarti dia membackup kita. Dia tidak biarkan kita untuk hidup sembarangan. Oh, sudah selamat, nggak apa-apa. Hidup seenaknya. Nggak bisa. Dia tetap backup. Mengapa dia backup? Kembali lagi ada sarkinois. Sehingga dia ingatkan itu. Sama dengan di PL juga dia ingatkan. Bolak-balik dia ingatkan tuh. Bangsa Israel. Ya, sampai pecah dua yang pusatnya di Yerusalem ya, Israel Selatan juga bolak-balik dikirim nabi untuk ingatkan cara mereka hidup.
Standarnya harus dari Allah. Ya, autonomos. Theonomos. Bukan berpusat kepada diri. Itu bolak-balik. Nah, ini munculnya ini. Tentang apakah doktrin tentang ketekunan bisa ditumbangkan? Tidak. Itu justru ayat-ayat yang di atas tadi memperingatkan umat pilihannya. Pilihan loh, predestinate. Dari salah pengertian. Salah pengertian tentang predestinasi itu. Salah pengertian tentang kita sudah selamat. Bukan karena kita, tetapi karena Allah memilih kita. Dan beri kepada kita Kristus. Beri kepada kita Roh Kudus. Tuh, ya kan? Salah pengertian terhadap ajaran ketekunan. Ayat-ayat ini justru memberitahukan kepada umatnya bahwa hanya jika mereka bertahan sampai akhir di dalam doa, pergumulan. Ya kan ada pergumulan. Doa kan pergumulan artinya. Ya, berpegang teguh terhadap apa yang telah dimiliki. Apa yang telah dimiliki? Yang dimiliki itu Kristus. Yang dimiliki itu apa? Roh Kudus. Itu kan yang dimiliki. Yang kita miliki itu. Kita harus terus berada dalam firman Kristus. Karena kita sudah memiliki Kristus. Dan kita adalah milik Kristus. Firman itu menjadi sarana. Firman yang tertulis ini untuk kita baca, mengerti dengan valid, ya, dibawa potiso iluminasi, ya, dan kita belajar dengan teliti tidak sembarangan. Nah, itu firman itu kita pahami dan Roh Kudus itu akan menolong kita untuk kita menjadi mampu untuk mentaati apa kata firman. Tapi sewaktu-waktu sifat daging kita menguasai kita sehingga kita mendukakan Roh Kudus, yaitu kita sudah paham firman tapi kita tidak bisa melakukan. Melakukan itu maksud saya buah moral. Nah, itu kan kita bisa jatuh di situ. Tapi firman kita sudah Tuhan sudah beri, Alkitab sudah diberi, ya. Dan tetap berada dalam Kristus. Melalui apa firman? Maka umat dapat menikmati berkat ketekunan. Ketekunan itu berkat. Tapi lihat prosesnya. Nggak enak prosesnya. Dan ayat-ayat ini juga mengingatkan kita bahwa Allah di dalam memelihara kita. Memelihara ya. Itu yang kita sudah pelajari yang lalu-lalu. Ya. The providence of God. Itu dia pasti pelihara. Mengapa dia pelihara? Karena dia yang predestinasikan. Dia pelihara ya milik dia. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas. 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Sudah lunas. Sudah kan? Sudah selesai. Nggak ada kredit. Memangnya ini barang, ini hidup loh. Ini mati dan antara hidup dan mati. Mati dalam pengertian bukan mati fisik ya, mati rohani. Ya. Kemudian diberi hidup kepada orang yang mati rohani. Itu kan pekerjaan dari Yesus. Aku datang untuk memberi hidup. Kembali lagi ke situ ya. Jadi dia sumber kan, dia yang beri kok. Ya. Dia jadi pemilik hidup kita. Jadi dia jaga kita, the providence of God. Dia memelihara kita menggunakan sarana-sarana. Apa sarananya? Sarana tersebut mencakup nasihat. Diberi nasihat melalui memperingatkan. Juga diberi ancaman, warning, kalau kamu keliru, seperti Israel, dibuang kamu. Diserahkan ke bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah itu. Dan janji dalam firman-Nya. Jadi firman ada janji ya. Jadi kita lihat di sini apa sarananya? Diberi nasihat. Nasihat itu ada di mana? Dalam Alkitab. Diberi ancaman. Ancaman ada dalam Alkitab? Iya, ada dalam Alkitab. Diberi janji supaya kita hidup berpegang kepada janji. Janji itu ada di mana? Berit. Covenant teologi ada dalam Alkitab. Menarik kan? Itu sarana. Itu sarana. Waduh, tinggal 7 menit. Ya. Kita menemukan ilustrasi mengenai cara Allah menggunakan sarana untuk memelihara umatnya. Sekarang ini ilustrasi ya tentang sarana. Di dalam kisah terdamparnya kapal yang ditumpangi Paulus.
Menarik ya, ini analogi ya. Tapi ini menjadi, eh, ini saya hati-hati membicarakan bagian ini. Ini sebagai ilustrasi ya. Jadi ini kan fenomena pengalaman Paulus ya di dalam pelayanan. Ini pengalaman dengan Allah yang mengutus dia di dalam pelayanan, kemudian ada masalah. Mengapa kapalnya itu terdampar? Ketika kita melihat bahwa kapal yang mereka tumpangi akan hancur oleh badai, harusnya hancur. Lihat tuh Paulus, apa yang dia buat? Paulus memberitahukan penumpang lain bahwa malaikat telah memberitahu kepadanya bahwa tidak ada seorang pun dari mereka di kapal tersebut akan binasa. Dari mana Paulus tahu? Malaikat. Paulus diteguhkan di dalam situasi yang sangat mengancam dia. Ya, nggak ada. Walaupun ada badai seperti apa, nggak. In the providence of God, kapal itu tidak akan hancur. Ya, jadi maksudnya dia pakai pakai apa kalimat yang sederhana, tidak perlu takut ya terhadap sikon yang sedang dihadapi. Ya, kan dia lagi hadapi sikon dalam perjalanan dalam pelayanan, ya, kena badai kapalnya. Tapi lihat Tuhan pelihara, ya. Dia pelihara, ya. Mungkin di dalam kapal itu hanya Paulus atau mungkin kadang dia bawa Barnabas gitu ya. Mungkin hanya dua atau dia bawa Titus atau Timotius gitu. Ya, ini kan anak-anak rohani dia ya di kapal. Ketiga dalam perjalanan pelayanan, ya. Tapi di dalam badai di situ Tuhan juga ada. Allah juga bekerja. Jadi ingat ya kalau kita mengalami badai, jangan kita pikir kita sendiri hadapi itu enggak. Ya ini contoh Paulus. Malah diyakinkan orang lain, itu orang-orang yang tidak percaya yang satu kapal. Enggak, kita enggak apa-apa. Ada the providence of God, ya. Tidak akan binasa. Menarik kan ilustrasi ini? Ini kan menggambarkan the providence of God bagi orang yang dia pilih. Ya, kita belajar teologi predestinasi dari Paulus kan. Makanya dia sangat-sangat percaya. Ya, ini sudah di dalam predestinasi itu ada pemeliharaan Allah. Makanya dia tahu badai pun tidak akan menghancurkan mereka. Ya, kita dalam pelayanan kita susah. Jangankan dalam pelayanan, hidup kita tiap-tiap hari. Kadang kan mengalami pergumulan. Itu karena kita masih tinggal dalam dunia. Kadang kita bisa muncul keinginan daging. Itu karena kita hidup di dalam dunia yang sifatnya kontemporer. Itu yang harus kita hadapi. Tapi yang harus kita ingat, ada the providence of God. Tuhan pelihara kita. Dengan cara dia yang unik, dia jaga kita. Ini ilustrasi. Tetapi beberapa waktu kemudian ketika kapal tersebut mendekati daratan, ya, para pelaut mencoba melarikan diri dengan skuci. Kenapa mereka melarikan diri? Maka Paulus memberitahukan kepada perwira Romawi, jika mereka tidak tinggal di kapal, mau coba lari kan? Kamu tidak mungkin selamat. Harus kapal, kapal itu yang dipelihara. Karena ada Paulus di situ, ada hamba Tuhan yang sudah dipredestinasikan ada di dalam kapal itu, maka Tuhan jaga. Dan dampaknya kepada orang sekapal. Kalau mau keluar dari kapal itu, tidak mungkin selamat. Paulus jelas ngomong. Tidak. Jadi kalau keluar, nggak selamat. Kepastian akan keselamatan tidak menyingkirkan keharusan penggunaan sarana. Jadi badai itu sebagai sarana. Itu sebagai pergumulan badai kok. Ya, dalam konteks itu. Ini kan ilustrasi. Itu kan sebagai sarana. Sarana untuk apa? Orang imani itu the providence of God. Itu poinnya di sini. Ya. Orang imani itu the providence of God. Itu sarana-sarana. Kapal itu menjadi sarana tempat Paulus untuk pergi menyeberang. Itu jadi sarana untuk Paulus pergi pelayanan. Badai itu menjadi sarana untuk meyakinkan orang di luar bahwa malaikat sudah beritahu. Paulus bilang tadi kan malaikat sudah beritahu. Tidak ada yang binasa. Sudah sama-sama terus. Tapi ada tetapinya. Ketika kamu keluar, habis. Jadi jangan keluar dari the providence of God.
Kita tidak akan mungkin keluar dari situ. Ya, kita jatuh, tetapi kita waktu jatuh itu jatuh dalam pengertian sarkinois tadi ya, ya, atau kita dipengaruhi, ya, bisa, bisa seperti itu. Kita hidup di dalam dunia masih ada hukum pengaruh, toh hetero ada. Kalau yang tadi inner itu kan dari dalam, autonomos itu yang digunakan oleh R.C. Sproul itu kan dari dalam. Ya dari luar itu ya itu bentuknya lebih lebih luas lagi ya. Tapi yang kita lihat di sini ada the providence of God. Dalam situasi seperti itu ada Immanuel. Dalam situasi seperti itu, Roh Kudus didukakan tapi dia tidak pergi dari diri kita. Kenapa kita tidak belajar sampai situ sih? Kadang saya heran ya, kekristenan ini nggak tuntas pembelajarannya. Di gereja cuma khotbah moral, perbuatan, bukan esensi dosa yang dikhotbahkan. Akibat dari dosa esensial itu. Apa itu dosa esensial? Harus tuntas belajar tentang hamartologi. Tuntas itu, antropologi, hamartologi, dua itu dipelajari sampai tuntas, baru bisa mengerti. Ya, jadi Tuhan gunakan sarana. Hmm? Tuhan marah, dia hukum disiplin of grace lewat bangsa kafir. Itu sarana juga. Itu sarana. Menarik tidak? Sangat menarik. Kita belajar seperti ini ya. Waduh, sudah pas ya. Saya tidak bisa berikan ini ya, peringatan terhadap kemurtadan. Ini ayat-ayatnya masih ada, banyak ayat lagi. Ya, tadi itu A sampai G tadi ya. Apa A B C D E F sampai F apa G tadi. Nah, ini sampai C ini ayat-ayat ya. Peringatan terhadap kemurtadan. Apakah orang yang sudah diselamatkan bisa murtad? Tidak ada ayat-ayatnya. Ayat-ayat dari kelompok ini sering dikutip. Nah, kelompok lain yang kutip kemudian serang reform. Nah, Pak, ini kan penafsiran berarti. Tadi kan saya sudah bilang dari awal. Mengerikan tuh penafsirannya. Ya, sebenarnya ini ada lagi di bawah slide-nya sampai ke tentang konsep Armenian. Mengapa bisa hilang? Apa ayat-ayat yang digunakan? Bagaimana Armenianism, Arius itu menginterpretasi. Kemudian itu diwariskan kepada yang disebut Armenianism. Ayat-ayat apa yang dipakai? Ada. Oke, ya, time-nya inilah membuat kita terbatas. Ya. Aduh, ada yang mau tanya? Saya tutup dulu slide ini. Kira-kira ada yang tanya? Atau sudah jam? Capek ya? Menarik kalau kita belajar pendalaman paling penting ya. Saya terus terang, saya mengutip referensi, tapi saya tidak murni kutip semua. Karena tadi saya di awal sudah katakan, orang reform itu kan kuat di sistematik teologi. Sehingga mereka bukan kurang, memang sudah sangat hebat. Doktrin tentang sistematik teologi mereka luar biasa, bukan sempurna ya. Ya bisa ada kelemahan tapi yang bukan mayor tapi minor. Saya sering tambahkan karena saya orang biblika. Maka saya tambahkan dengan eksegese, gunakan bahasa asli, ya. Jelaskan ini bentuk waktunya apa. Oh, ini kata kata ini kata sandang, ya. Saya belum jelaskan. Oh, ini nominatif nominatif itu apa? Nah, belum. Oh, ini gendernya ini ya, maskulin, feminim, neuter karena bahasa Yunani. Kalau Ibrani hanya eh, apa gender gendernya hanya maskulin dan feminim, neuter nggak ada. Saya tidak jelaskan sampai sana karena kan orang biblika. Ya. Tapi saya tulis buku tentang soteriologi yang subjektif. Nanti Bapak Ibu selesai itu buku ini, saya nanti siapa yang mau ambil buku ini nanti silakan berhubungan dengan saya ya, atau nanti Pak Anton yang koordinir untuk buku-buku ya. Saya harus tulis, tapi saya mau katakan ya mungkin saya pakai tetap
secara etis ya, mohon maaf. Saya selalu eksegese, eksegese. Maka malah kalau tulis buku saya lebih lengkap dari PowerPoint. Ya, saya eksegese itu. Oh, kenapa dia pakai gender ini? Ya, oh ini dia maskulin. Mengapa ini maskulin? Kok nggak neuter? Apa perbedaan maskulin neuter kemudian feminin? Nah, itu di buku yang sedang saya kerjakan ini itu jadi berat karena itu. Ya, wah, enggak ada yang tanya. Kalau Jelas Bapak, makasih banyak Bapak. bagaimana, Krie? Cukup jelas Bapak. Ya, tinggal kita kami pelajari saja Bapak ya untuk Ya, beliau punya nanti rekamannya. tadi kan saya berikan pengumuman di apa ya? Di grup ya. Eh, saya nanti berikan yang ini, yang apa? Power PPT ini. Jadi bukan hanya YouTube aja yang dibuat oleh Pak Anton, tapi nanti saya kirim PPT-nya. Eh, Cuman saya mohon maaf. Jadi untuk itu karena saya kan pakai buku. Memang buku banyak ya, saya sudah banyak buku dan itu kan beli. Jadi terserah Bapak Ibu mau mau apa berpartisipasi ya dari aspek dana. Jadi silakan berpartisipasi ya. Ya, dan itu saya selalu katakan jangan kemudian eh, bukan Tuhan tidak berkati ya, tapi kita terbatas, ada limit di dalam apa dana. Kemudian kita karena Pak Musus bilang bayar, jadi kita tidak usah ikut. Oh, saya tidak bermaksud seperti itu, enggak. Dari dulu, dari pertama kali saya buka program ini bukan itu tujuan. Karena bagi saya tujuannya bukan uang, bukan. Tapi bukan berarti uang tidak dibutuhkan. Siapa di sini yang tidak butuh uang? Ronald kira-kira butuh uang. Pak Raya bagaimana butuh uang toh? Tapi uang bukan segalanya bagi saya ya. Bukan berarti saya hamba Tuhan yang serba cukup kaya enggak. Saya orang hamba Tuhan yang sederhana. Cuman karena passion saya di dunia pengajaran sehingga saya mau mengajar sampai saya sudah memang tidak bisa ngajar. Baru saya berhenti. Tapi selama saya Tuhan masih izinkan masih sehat, masih kuat apalagi pikiran ya, bisa baca buku, mau nyusun ya materi-materi. Bahkan saya tulis buku, saya akan kerjakan itu. Tapi di dalam passion saya, khususnya di dalam dunia biblical. Tapi bukan berarti saya buang yang sistematik teologi. Jadi banyak di materi ini yang saya masukkan teks-teks aslinya, khususnya bahasa Yunani ya. Banyak saya masukkan bahasa Yunani ya. Saya pikir kalau sudah selesai, saya minta Pak Raya untuk sebelumnya apa kita masih belajar ya? Minggu depan kita sekali lagi belajar atau 2 minggu belajar karena sudah mau masuk Natal ya. Nanti kita ke Paulus, teologi Paulus. Tapi yang saya bahas bukan seperti pada umumnya di buku. Walaupun ada memang referensi ya tentang antitesis Paulus ya. Nanti saya akan bahas itu. Ini sudah selesai, predestinasi selesai. Jadi kita akan masuk ke situ kalau ya puji Tuhan minggu depan kita tema baru ya antitesis teologi Paulus. Ya, yang pertama kita akan bahas habis-habisan tentang Yudaisme. Baru kita akan lihat Gnostik. Kita akan lihat Stoa. Ya, pada masa itu kan ada kaum Epikurean. Ya kita akan lihat itu. Ya, Norman L. Geisler itu juga menjadi salah satu bahan saya karena di situ dia berbicara tentang teleologis dan deontologis. Itu istilah yang jarang dibahas itu bahasa Yunani. Nanti saya akan bahas di situ ya. Ambil dari bukunya. Ada beberapa buku sih, tapi yang satu buku jelaskan tentang eh, tentang teleologis dan deontologis itu dari orang liberal ya, tapi ada nilai di pembahasan dari penulis liberal ini yang saya ambil kemudian masukkan ke dalam materi lewat PPT. Ya, saya pikir itu saja. Jadi
selesai di sini ya. Yang ini siapa yang mau berpartisipasi minta saya kirim kirim materi ini ya. Ini 100 halaman lebih ini. 100 bukan halaman ya, dia slide ya. Ini 100 lebih, mungkin 120. Nanti saya tambahkan, nanti Bapak Ibu baca. Kalau itu kemudian setelah saya tambahkan ya, karena kita tidak tuntas, saya harus tuntaskan, kemudian saya kirim. Kirim nanti kemudian bisa dibaca ya. Saya tuntaskan ya, bisa 150 slide ya dalam kita mempelajari predestinasi. Jadi minggu depan ganti tema ya. Kita buat tema-tema yang tidak umum ya. Tapi tema-tema itu ada, itu sentralnya, itu sentral biblical atau teologis itu ada ya. Saya pikir itu saja yang saya tambahkan. Mari Pak Raya tolong, Pak Raya Butar-Butar, tolong tutup kita dalam doa. Mari silakan Pak Raya. Pak Raya masih ada ya?